Bapak Ibu Saudaraku, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, banyak orang-orang percaya yang sudah mendengarkan firman Allah, tetapi kenyataannya Bapak Ibu tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Banyak orang Kristen yang sudah ibadah, bahkan ibadah pagi jam 9 dia datang, ibadah sore dia datang, bahkan di Loduri dia datang, di Kubar dia datang. Ibadahnya luar biasa, tetapi kenyataannya tidak mengalami sebuah pertumbuhan dan tidak mengalami buah-buah dalam kehidupannya. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu Saudaraku, pernah melihat pohon cabai yang tidak ditanam oleh Anda. Dia tumbuh sendiri, tapi suburnya luar biasa. Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah lihat? Katakan sebelah kiri kananmu, aku memang pernah lihat, bilang begitu. Ada sebuah pohon cabai, ada sebuah pohon jambu, Anda tidak tanam, benihnya tidak diteliti bagus apa tidak. Tetapi ketika dia tumbuh di tanah yang liar itu, kita melihat, wow, buahnya luar biasa. Tetapi ada pohon cabai yang bibitnya sudah dikemas dengan baik dan sudah diteliti dengan baik. Ketika Anda tanam, Anda siram, Anda pupuk, Anda semprot, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata tidak berbuah dengan baik. Ini pohon yang tidak Anda tanam, ini pohon yang Anda tanam. Anda rawat dengan baik. Ini tidak diapa-apain, tidak disiram, hujan kehujanan, panas kepanasan, dingin kedinginan. Tapi ini sudah dikemas dengan baik. Ayo dirawat dengan baik, disiram dengan baik, baru dipupuk dengan baik. Tepat pada waktunya tidak berbuah dengan baik. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang Kristen sudah sampai berurat pendetanya, gembalanya, tidak berubah-berubah juga orangnya. Coba lihat kiri kananmu, kamu gitu tidak bilang gitu. Lihat dulu. Itu enggak. Ada banyak orang Kristen diajak untuk berubah. Ayo berubah, ayo bertobat, ayo. Dikasih firman yang paling mantap, dikasih khotbah yang paling mantap, mata terus melotot, tidak ada yang tidur. Tetapi tidak ada perubahan. Terkadang gembala makan hati. Tuhan, kok begini jemaat ini ya? Tuhan, seperti apa ini ya? Tidak mungkin kita berdoa seperti doa orang yang di seberang sana itu. Tuhan, seratkan rezekinya. Tidak mungkin begitu doa seorang Kristen. Tuhan, berikan dia sakit penyakit. Tuhan, biarkan dia kecelakaan. Itu kan doa, bukan doa yang benar. Tetapi doa seorang gembala, domba-dombanya masih bebal. Bapa, berikan aku kekuatan untuk menerima domba-domba jemaat seperti ini. Itulah seorang bapa. Halo, halo, kau dengar curahan hati pada sore hari ini? Amin. Pohon cabai yang tidak dirawat, ada yang dirawat, tetapi buahnya lebih banyak yang tidak dirawat. Di depan, di tempat kami ada satu kompleks itu, Bapak Ibu Saudaraku, punya Pak Polisi. Ada tetangga kami polisi. Di depan samping tetangganya itu tumbuh pohon cabai. Dan saya selalu panen itu cabai itu. Dan buahnya lebat. Sementara ada tetangga sebelah persis kami, itu bapaknya Rapa, dirawat dengan baik. Buahnya sedikit. Takut saya ngambilnya, karena sedikit. Kalau saya ambil nanti habis. Kalau yang banyak itu diambil, tidak habis. Maka saya mendapatkan sebuah inspirasi ini. Di tengah gereja juga Bapak Ibu Saudaraku, ada yang tidak dirawat.
Tapi dia mengerti kebenaran. Dia pertumbuhannya luar biasa. Dia rela habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ada yang sudah dielus-elus. Ayo Bapak Ibu. Tidak berubah-berubah juga. Terkadang doanya, Tuhan, jangan sampai Engkau panggil dia belum bertobat. Berikanlah dia kesempatan untuk kembali mengalami sebuah perubahan dalam Tuhan. Amin. Amin. Berikan dia kesempatan untuk berubah. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tema kita masih sama dalam bulan ini. Dari Mei sampai Juni Bapak Ibu Saudaraku adalah berbuah. Biarlah kiranya Anda dan saya mengalami buah-buah yang sangat luar biasa. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan. Mengapa Anda dan saya tidak berbuah dengan baik, tidak berbuah dengan maksimal? Karena tanah hatimu sedang rusak. Katakan sedang rusak. Bersama-sama sedang rusak. Belum makan? Sama kita. Ternyata rahasianya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Anda tidak maksimal bertumbuh? Karena tanah hati Anda sedang mengalami kerusakan yang sangat luar biasa. Diakibatkan mungkin akibat dari sebuah pengajaran dari orang tua, atau dari sebuah pergaulan, atau sebuah tradisi yang dimana engkau tinggal dengan orang tuamu yang mungkin masih kental dengan yang masih kental dengan adat istiadatnya, sehingga polamu, cara berpikirmu mengiring Tuhan itu Bapak Ibu Saudaraku sangat sempit, sehingga Bapak Ibu engkau tidak bisa melihat kehebatan tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Makanya Alkitab mencatat begini, hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Jemaat ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Terus seluruh hidupku pujianmu memang begitu merdu. Di gereja memang engkau menaikkan pujian. Maka Alkitab mencatat, memang mulutmu memuji Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang Kristen, suaranya bagus luar biasa, suaranya keren luar biasa, sehingga di setiap ibadah minggu dia berkata, Pak Pendeta, boleh enggak kami sumbang kor di gereja? Dengan senang hati. Maka Bapak Ibu Saudaraku, bapak-bapaknya mulai tampil di depan. Ada yang suara satu, ada yang suara dua, ada yang suara tiga. Begitu merdu didengar. Keren luar biasa. Ada yang suara satu, ada yang suara dua, ada yang suara tiga. Harmonisasi terjadi. Maka orang bertepuk tangan. Hebat bapak-bapaknya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika suaramu yang merdu kau kumandangkan di gereja, pulang kau dari gereja, engkau tetap masih mabuk, angkat kaki di kedai tua. Ayolah, putar lagu itu. Aku masih seperti yang dulu. Kabur semua orang. Karena apa? Karena dia mantan pembunuh. Daripada nanti dibunuh kita semua di sini. Karena dia bilang aku masih seperti yang dulu. Wah, bahaya ini. Bubar semua orang. Saudaraku, di gereja suaramu keren.
Di perkumpulan suaramu keren. Maka Alkitab berkata, mulut orang itu memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Maka orang seperti ini, orang yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan. Hatinya jauh dari Tuhan. Diajak pelayanan, nanti lupa pendeta, aku masih sibuk. Diajak mengerjakan pekerjaan Tuhan, oh no. Kalau untuk menabur, maaf Pak Pendeta. Jangan. Kau bilang kau mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya engkau tidak mengasihi Tuhan. Berapa banyak Anda terikat dengan sebuah tradisi dunia ini Bapak Ibu. Termasuk saya yang dulu tidak pernah mengenal firman Allah, terikat dengan sebuah adat istiadat. Ada istiadat yang telah melekat dari diri opung saya, orang tua saya, dan turun kepada generasi. Ketika saya, Bapak Ibu Saudaraku, bertobat tahun 99. Maka saya sekolah yang namanya Sekolah Dasar-Dasar Alkitab di kota Palembang. Dan beberapa tahun kemudian saya pulang ke kampung. Maka Bapak Ibu Saudaraku, orang tua saya tidak bisa terima saya. Karena kami berlatar belakang dari gereja, di mana Bapak Ibu Saudaraku, keluarga besar kami semuanya adalah Katolik. Saya masuk dalam gereja yang namanya tepuk tangan. Gereja karismatik yang bertepuk tangan. Maka orang tua saya dan keluarga besar saya mengatakan, Charles itu sudah sesat. Saya tidak merokok, mereka bilang sesat. Saya tidak mukul orang lagi, dibilang saya sesat. Saya tidak mabu-mabu lagi, dibilang saya sudah sesat. Saya berubah, tetapi mereka tidak bisa menerima perubahan saya. Maka mereka berkata, saya sudah sesat. Bahkan sampai kepada puncak pernikahan kami Bapak Ibu dengan Ibu. Pada saat itu saya katakan, saya tidak terlalu kental dengan adat istiadat. Karena bagi saya, kalau ada uang ya lakukan, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku, berlangsunglah semuanya berjalan dengan baik. Dan tetapi masih ada konsep-konsep sebuah tradisi yang mengikat saya. Sehingga saya sulit menerima kebenaran firman Allah. Karena sekian tahun telah digodok Bapak Ibu, telah dicuci otak saya, di brainwash oleh apa? Sebuah tradisi. Sehingga saya tidak bisa melihat kehebatan tangan Tuhan yang dahsyat itu. Konsep saya melayani Tuhan itu sepertinya mengalami kebuntuan. Kenapa? Karena saya lebih kental dengan ajaran-ajaran manusia. Ajaran-ajaran sebuah tradisi. Dan inilah yang dialami orang-orang Farisi pada saat itu. Makanya Yesus berkata, orang ini mulutnya memuji, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Berapa banyak di antara Anda datang ke gereja, memuji Tuhan, tapi engkau pulang dari gereja kembali kepada hidup yang lama. Ternyata selidik punya selidik. Di dalam hatimu harus diperbaiki, harus direstorasi, harus dirawat dengan baik, harus dicangkul dengan baik, harus dibentuk dengan baik, sehingga engkau bisa melihat kehebatan tangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup. Orang Kristen yang seperti ini adalah orang Kristen yang akan melihat perubahan dalam hidupnya. Berapa lama engkau sudah jadi orang percaya yang mengatakan aku percaya, akhirnya engkau jatuh lagi dalam dosa. Seandainya engkau mengasihi Tuhan dengan benar dari hatimu, kemungkinan besar engkau tidak jatuh dalam dosa. Percayalah. Seandainya engkau mengasihi Tuhan dengan benar, engkau tidak akan pernah lagi mabuk-mabuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau seandainya engkau mengasihi Tuhan dengan benar, saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah mencuri. Seandainya engkau mengasihi Tuhan dengan benar, kemungkinan engkau tidak suka dengan film-film porno. Engkau tidak jatuh.
Seandainya engkau mengasihi Tuhan dengan benar, dengan hatimu, kemungkinan besar engkau tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi karena engkau tidak mengasihi Tuhan dengan benar, maka yang ada kejatuhan dan kejatuhan dan kejatuhan terus. Dan itu terus kejatuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan benar, ada dosa yang mau menghampirimu, kau katakan, maaf, aku sudah mengalami Tuhan dalam hidupku. Ada ketertarikan dunia yang sedang menarikmu, kau katakan, maaf, aku mau terus mengalami janji Tuhan. Sehingga hidupmu dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga engkau berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, Engkau. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yakinlah, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan hatimu, tidak lagi terikat dengan sebuah tradisi dunia, ajaran-ajaran manusia, maka ketika dosa itu mau menghampiri dirimu, engkau akan mengalami kemenangan. Engkau akan mengalami kekuatan. Makanya Yesus berkata, tinggallah dalam aku dalam kamu. Ketika engkau tinggal dalam Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan mengalir atasmu. Amin. Tinggallah dalam aku dalam kamu. Apa saja yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Tinggallah engkau Charles Mandorong dalam aku. Tinggallah engkau, hai, siapa lagi namamu? Nah, aduh, tinggal di gereja jadi saya lupa namanya. Ya, Pauji. Tinggallah dalam aku, Pauji. Tinggallah dalam aku. Kamu siapa lagi? Kevin, ya. Tinggallah dalam aku. Aduh sana, yang keriting. Siapa namamu? Hah? Marga apa kau? Nenggolan. Tinggallah dalam aku, Nenggolan. Ketika engkau tinggal dalam Tuhan, siapa yang ambil alih hidupmu? Siapa yang ambil alih diri hidupmu? Tuhan. Ketika engkau tinggal dalam Tuhan, sedikit pun tidak ada ketertarikanmu lagi dengan dunia. Engkau selalu menikmati Tuhan. Maka engkau berkata, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau diputuskan pacarmu.
Kau tidak meneteskan air mata. Hatiku tenang berada dekat. Kaulah jauh hidupku. Kau dipecat dari pekerjaan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Kau ditipu orang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Mengapa bisa? Karena engkau tinggal dalam Tuhan. Amin. Kau tinggal dalam Tuhan. Tapi ketika engkau keluar dari Tuhan, lirik sedikit Tuhan. Cantik betul cewek itu. Umurku sudah 30 tahun Tuhan. Orang tuaku di kampung. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, perempuan ini perempuan nakal. Ayo bang, kita ke tepian. Karena engkau lihat modelnya, perawakannya. Jalannya pun Bapak Ibu seperti jalan seorang model. Wow, sepertinya ini dari Tuhan. Bang, masa kita ke gereja terus? Kau bawa aku terus ke gereja terus. Bisa enggak kita ke tepian sekali-sekali bang? Ayolah dek, kita ke tepian. Sampai di sana. Awal mulanya masih di tempat warung-warung itu. Yang agak remang. Kayaknya bang kurang pas di sini. Bisa enggak agak ke bawah bang? Tahu enggak di tepian itu ada di bawah loh itu. Anda enggak pernah lihat? Saya dengan ibu sering ke sana makan. Beli kacang, kami dengan anak-anak situ makan kacang. Saya lihat di ujung sana. Wow. Enggak kelihatan jelas. Hanya bayang-bayang. Hanya bayang-bayang. Akhirnya, jangan dek. Kita kan harus hidup kudus. Ayolah bang ke bawah. Jangan dek. Tapi karena Alkitab mencatat, roh memang penurut tapi daging lemah. Ayolah bang, ayo deh. Akhirnya terjadilah yang tadinya kau kudus, akhirnya kudis. Lama-lama kurap. Kau lihat kiri kananmu, kamu jangan begitu. Tetapi ketika engkau mengasihi Tuhan, tinggal dalam Tuhan, engkau akan selalu menikmati kehebatan tangan Tuhan itu. Engkau akan selalu melihat kehebatan Tuhan itu. Bukan lagi kesaksian orang yang kau dengar, tapi pun engkau mengalami janji itu. Yang selama ini kau hanya dengar dari orang lain. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Kau bisa ya dicukupkan apa yang dia perlukan. Kau bisa dia mengalami mukjizat. Hari ini pun ketika engkau tinggal dalam firman Allah, mukjizat itu sama. Engkau mendapat, dia mendapat. Semua kita pasti mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Asalkan kau tinggal dalam dia. Karena hatimu beres. Tuhan, bentuklah aku. Tinggal dalam Tuhan. Maka Alkitab mencatat, apa saja yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Apa yang kau minta adalah sesuatu yang kau perlukan. Tuhan, aku wanita sudah umur 32 tahun. Sudah maghrib ini Tuhan. Karena kau selalu tolak si Joni, kau tolak. Si Sakeus kau tolak. Siapa lagi si Markus kau tolak. Akhirnya 32 tahun engkau berteriak sama Tuhan. Tapi engkau dengar firman ini. Ketika aku tinggal dalam Tuhan, bukan lagi dagingku yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa di hidupku. Aku serahkan yang terbaik. Aku serahkan hidupku Tuhan, karena engkau pasti memberi yang terbaik bagiku. Maka engkau berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak
pernah timbul dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Si dia, lambat kali kau di situ. Kalau saya sudah terbata-bata begini, langsung cepat. Nah itu dia, langsung connect itu, ya, yang di belakang. Hilangkah filenya di situ? Saya sudah bergumul ini, apa kata-katanya lagi? Amin. Apa yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan, Dia berikan melebihi dari si Markus. Dia berikan melebihi dari si Yudas. Ada nama Yudas? Dia berikan lebih daripada nama-nama Alkitab. Engkau lihat perawakannya memang tidak seberapa, tapi hatinya kepada Tuhan sangat luar biasa. Maka engkau berkata, inilah kehebatan tangan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, engkau tinggal dalam Dia dengan mengasihi Tuhan dengan benar. Engkau selalu melihat janji Tuhan digenapi atasmu. Perubahan demi perubahan akan terjadi. Perlahan Tuhan akan bekerja atas perjalanan hidupmu. Perubahan demi perubahan itu akan terus engkau tunjukkan kepada Tuhan bahwa aku sudah mengalami sebuah perubahan. Sehingga buah-buahmu dinikmati oleh banyak orang. Dia lihat si Andi sudah berubah. Dia lihat si Charles sudah berubah. Dia lihat si Pak Uji sudah berubah. Saya selalu bilang sama Pak Uji, itu orang itu. Itu kecil. Kalau naik motor enggak kelihatan. Karena lajunya luar biasa. Kalah Rossi. Makanya orang-orang teman di gereja enggak berani dibonceng sama dia. Dari sini ke rumah, satu menit nyampe. Di mana kamu Ji? Sudah depan rumah Pak. Baru dipesan, Ji ke rumah, langsung tiba. Luar biasa. Tapi hari ini dia sudah mengalami perubahan. Amin. Dia naik sepeda motor pelan-pelan. Mau gas, aku harus berubah. Mau gas lagi, aku harus berubah. Dan teruslah engkau berubah. Amin. Supaya motormu jangan mengakhiri hidupmu. Itu kan namanya mati konyol. Nanti terdengar berita, mana Pak Uji? Kau harus tobat. Amin. Begitu. Kita lihat. Ketika orang lihat buah-buah itu. Dan Alkitab mencatat buah itu harus manis. Sehingga lagu ini berkata, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sudah jam berapa ini? Karena kita 1,5 jam harus selesai Bapak Ibu. Saudaraku yang kekasih, ternyata rahasianya, kalau Anda mau berbuah dengan baik, Anda bertumbuh dan berbuah dengan baik, tanah hatimu biarkan Tuhan bentuk. Amin. Yang tadinya ada tabiat-tabiat buruk dalam hidupmu, tadinya ada karakter-karakter yang bobrok dalam hidupmu, biarkan Tuhan restorasi. Dengan cara apa? Tinggal dalam Tuhan. Saya ini manusia yang paling sulit dibentuk Bapak Ibu. Terlalu banyak kejahatan yang saya lakukan. Terlalu banyak. Kalau saya ingat satu persatu Bapak Ibu, nah mungkin aku minta maaf sama orang-orang dulu itu. Bayangkan pompa airnya habis kuambilin dari dulu di kampung kami. Pompa Sanyo itu, pompa air. Di kampung kami itu, itu ada si Rizky di situ. Kalau biar saksi hidupnya. Itu di kampung kami, itu airnya jauh ke bawah sana. Dulu si Rizky belum ada di sana. Kalau saya udah ada lagi uang mabuk, maka pompanya orang yang kuambil. Kalau hitung-hitung ratusan itu sudah pompa orang hilang. Masa aku harus minta maaf satu-satu, udah bertobat minta maaf. Maaf. Minta maaf ya. Kalau dibilang ganti, repot kita. Mau gantinya itu harga dulu dengan sekarang kan sudah beda, betul tak? Hanya
Dari mana laciannya nih lah. Tetapi waktu saya di Palembang itu, ku minta maaf Tuhan, banyak dosaku. Umpanya di tetangga kami banyak habis Tuhan. Aku yang curi. Sawitnya orang Tuhan. Belum berondolan sudah kusikat. Bayangkan saya ninja Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk mabuk dan narkoba. Malam-malam ninja pakai senter di sini. Pakai egre itu tahu ya? Yang punya sawit pasti ngerti. Apalagi kalau orang kampung pasti tahulah. Kalau kau enggak tahu orang kampung ya terlalu kau itu. Ngegre malam-malam. Kami 3 orang. Senter kepala. Bayangkan itu sawit beratnya 80 kilo. Berat sekali. Tapi karena nyuri, ada kekuatan supranatural yang muncul. Bisa terangkat. Coba kau tes sekali lagi sadar. Lagi manen di rumah, di tempat kebunmu. Kau angkat 80 kilo bisa enggak? Bro, kau bantu lu bro. Angkat dulu bro. Aduh. Langsung sakit. Saudaraku, Tuhan, banyak sawitnya orang yang kucuri. Belum lagi saya ngerampok rumah orang Bapak Ibu. Berapa kali saya ngerampok rumah orang. Karena teman saya ada punya pistol. Dan saya jambret di jalan. Orang lewat naik mobil kami kepung, jambret. Orang lewat naik sepeda motor kami ambil uangnya dan emasnya. Tuhan, banyak kali dosaku Tuhan. Di sanalah aku hancur hati. Di sanalah aku mengalami sebuah perubahan hidup. Dan benar-benar Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah membentuk pribadi Charles Manurung ini. Perlahan tapi pasti, aku tahu tangan Tuhan tidak pernah terlambat memulihkan hidupku. Amin. Tinggallah engkau dalam Tuhan, maka kasihilah dia dengan benar. Pasti Tuhan memulihkanmu. Tinggalkan dosa itu. Engkau tidak akan pernah lagi tertarik dengan dosa. Percayalah, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan hatimu, engkau tidak akan pernah tertarik lagi dengan dosa. Engkau tidak tertarik lagi dengan minuman keras. Kenapa? Roh Allah itu akan kuat dalam hidupmu. Saya jatuh dalam dosa karena Bapak Ibu Saudaraku tidak lagi mengasihi Tuhan dengan benar. Ketika engkau mengasihi Tuhan dengan benar, engkau lihat bagaimana pengorbanan Yesus. Mengapa dalam perjamuan kudus dikatakan untuk mengingat kembali. Kalimatnya begitu. Untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Supaya engkau ingat setiap hari. Supaya engkau jangan jatuh dalam dosa. Sehingga engkau datang beribadah. Konsepmu berbeda. Tuhan, aku datang beribadah. Bukan lagi meminta sesuatu daripadamu. Tapi aku datang beribadah. Biar Tuhan bisa menikmati apa yang ada dalam hidupku. Kau memuji Tuhan. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ketika engkau menyembah dengan hatimu, Tuhan disukakan di dalamnya. Karena satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah memuji dirinya sendiri. Makanya Anda perlu ditarik oleh Tuhan untuk Anda selalu memuji, menyembah Dia. Tetapi menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Supaya engkau selalu melihat kehebatan tangan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, maka yang terakhir, katakan yang terakhir. Kita sudah mau selesai Bapak Ibu Saudaraku. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku di ayat 18 dikatakan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan. Jika hatimu rusak. Jika tanah hatimu sedang mengalami
kerusakan yang sangat luar biasa. Disitulah engkau tidak bisa melihat kehebatan tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, adakah ayatnya di Alkitab mengatakan dilarang merokok? Ini ayatnya. Coba buka ayat 18, coba buka. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Pendeta di mana ayatnya dilarang merokok? Ini ayatnya. Ayat 18. Ayat 18. 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan. Kalau Anda, Bapak Ibu Saudaraku, masih ngerokok, silakan Anda ngerokok, tidak jadi masalah. Tetapi asapnya jangan keluarin. Supaya apa? Alkitab berkata apa? Kalau keluar najis. Supaya jangan najis. Kalau bisa kalau keluarkan dari sini. Supaya jangan najis. Bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang najis. Kalau hari ini engkau mau merokok lagi, silakan. Tapi jangan keluar dari mulut. Kau tahan saja di situ. Tapi kalau tidak bisa, katakan sebagai kinamu, bro, kau harus tobat, bilang begitu. Amin. Kau pasti bisa, asalkan engkau mengasihi Tuhan dengan benar. Kalau hatimu benar, engkau bilang, oh maaf. Oh maaf. Oh sok-sokan kamu berhenti ngerokok. Oh maaf. Kenapa? Karena engkau sudah tinggal dalam Tuhan. Perubahan demi perubahan terjadi. Sehingga tergenapilah firman Allah. Engkau tidak lagi hidup dalam kenajisan. Alkitab mencatat karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jika hatimu tidak benar, maka seluruh hidupmu pun tidak benar. Maka Alkitab mencatat dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 3, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya lagunya Ga Agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Tidak pas ya? Kita harus jaga hati. Supaya engkau hidup dalam kekudusan Tuhan. Supaya engkau terus melihat kemuliaan Tuhan. Supaya engkau melihat terus janji Tuhan digenapi atasmu. Sehingga kapanpun kemanapun engkau pergi, engkau takut berbuat dosa. Sehingga engkau mengalami sebuah perubahan. Engkau mengalami sebuah terobosan. Engkau mengalami kegairahan dengan Tuhan. Sehingga rohmu terus bernyala-nyala buat Tuhan. Maka ambil keputusanmu hari ini. Tanah hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin.